Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Ini dia teman-teman, edukasi dari Bantul. Untuk rancang kencana sendiri menurut versi Bantul ini adalah filosofi ataupun dari simbol kesejahteraan teman-teman, ataupun kesuksesan, ataupun di situ ada bertubi-tubi dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya, yang saling mengaitkan antara satu masalah dengan yang lainnya. Tapi karena ini masih bertahan dan bertahan dan bisa melewati suatu proses yang tersebut, yang merupakan ujian ataupun garis hidup daripada bambu tersebut. Ini bisa dibaca dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita jangan berputus asa, jangan selalu mengeluh. Biarlah proses dengan sendirinya, dengan kesabaran dan ketabahan. Mungkin Indonesia di sini setelah melewati sesuatu tersebut, ujian ataupun apa itu, ini akan kembali normal seperti biasanya teman-teman. Nah, inilah uniknya, keunikan ini yang tidak dimiliki oleh bambu yang lain ataupun yang tidak dimiliki oleh orang yang lain teman-teman, dalam mengarungi sebuah kehidupannya. Ini melalui bertubi-tubi proses, di sini masih sanggup untuk bertahan dan hidup sempurna lagi teman-teman, ataupun normal lagi seperti umumnya bambu. Begitu juga di dalam kehidupan manusia seperti itu teman-teman. Ini kalau versi Bantul, rancang kencono ini rancang itu ataupun sesuatu legal-legaliku ataupun proses ataupun dari cita-cita itu tersendiri. Kencono itu adalah emas, bahasa Jawanya kencono, bahasa Indonesia itu emas teman-teman. Jadi sesuatu yang dirancang dengan baik, dengan dihadapi dengan begitu bertubi-tubi ataupun permasalahan dalam hidupnya, tapi kita kalau dilakukan dengan sabar, dengan tangguh, dengan qanaah, maksudnya qanaah ini menerima segala takdir dari Tuhan. Nah, ini akan mendapatkan sesuatu ataupun masa kejayaan atau masa keemasan ataupun kencono sendiri teman-teman. Itulah versi dari Bantul untuk membaca bambu daripada bambu rancang kencono. Semuanya hidup itu sudah dirancang dengan sedemikian rupa, itu pasti akan mendapatkan masa keemasan ataupun masa kejayaan teman-teman. Ini kalau filosofinya, kalau tuahnya ini biasanya ini dipakai atau dimiliki ataupun dikoleksi oleh para pengusaha, para pedagang dan yang lain-lain teman-teman, terutama yang punya pabrik ataupun usaha yang besar-besar. Itu biasanya tuahnya dari nenek moyang kita itu menggunakan metode bambu rancang kencono teman-teman. Nah, itu dia, itu dari versi Bantul. Tapi mohon maaf karena Bantul keterbatasan semuanya, urusan bambu unik. Tapi itulah yang Bantul pahami, yang Bantul mengerti. Itu sekedar berbagi kepada panjenengan semuanya. Kalau memang di sini ada beda atau beda pendapat, beda pemikiran daripada suhu-suhu Bantul di luar sana, Bantul mohon maaf. Kritik dan saran Bantul persilahkan, tapi inilah Bantul, seorang yang tidak bisa apa-apa, yang bodoh, fakir indallah, tidak punya apa-apa. Dan untuk ini teman-teman, untuk bambu kurung sendiri di sini, ini dia
Biasanya bambu kurung itu, bahasa Jawanya kurung itu adalah kan melingkari ataupun mengayomi teman-teman. Ini biasanya kalau tuah daripada bambu kurung sendiri biasanya itu punya maksud ataupun punya petunjuk untuk mengayomi dalam sisi keluarga, yaitu saling menyayangi, saling mengasihi terhadap keluarga, terutama anak istri kita dan anak-anak turun kita teman-teman. Nah, itulah mungkin penjelasan dari Badul, mungkin ada beda daripada teman-teman. Yang pasti ini Badul sudah memberikan edukasi ataupun review versinya Mbah Dul. Untuk bambu dampit sendiri itu adalah bambu kerukunan teman-teman. Bambu kerukunan, kita harus rukun dalam satu keluarga, dalam anak dan istri dan juga keturunan yang lain, terutama keluarga kerabat terdekat. Lebih-lebih kita harus rukun terhadap tetangga, terutama terhadap orang-orang di sekitaran kita teman-teman. Ini termasuk filosofi ataupun bacaan daripada bambu dampit. Kita harus saling gotong royong, saling dekat mendekati antara satu sama lain, hindari permusuhan, hindari perselisihan teman-teman. Itulah tuah ataupun filosofi pembacaan daripada bambu dampit sendiri teman-teman. Tapi kadang ada klenik ataupun daripada yang lain. Biasanya bambu dampit sendiri kalau oleh orang-orang Jawa itu biasanya digunakan untuk metode untuk poligami teman-teman. Tapi Badul tidak akan membaca seperti itu. Karena apa? Walaupun bagaimana poligami itu sangat menyakitkan daripada si istri yang tua. Untuk urusan bambu ini bisa buat metode poligami, Badul tidak akan membacanya teman-teman, karena itu sangat bertentangan dengan hati nurani daripada sang istri teman-teman. Nah, itulah review singkat dari Badul. Semoga ada manfaatnya bagi panjenengan semuanya. Dan di sini Badul mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun ini ada salah, ini memang Badul tidak punya apa-apa, murni itu dari Badul. Tapi kalau ada lebihnya itu dari Tuhan teman-teman, karena Badul tidak bisa apa-apa, karena semuanya adalah Tuhan yang bisa. Oke, sampai di sini dulu dari Badul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bambu unik Nusantara. Salam rahayu.